Bu Dinar gimana nih? Gimana? Coba lu chat lagi. Telepon kalau nggak telepon. Woi, ada tripod, woi. Udah gue undang barusan banget. Gue tanyain juga belum dibalas. Belum dibalas. Telepon aja kali ya. Sopan nggak ya? Gimana? Telepon Ri, coba Ri. Buset telepon. Apa gua aja? DM-nya apa dijawab aja. Udah. Apa? Takutnya masih sholat ya jam maghrib. Kak, kita mulai jam 18.45 gimana? Zoomik buru habis ya? Gue bukan masalah Zoom-nya sih. Gue soalnya 7.30 gue ada meeting lagi. Ya. 7.30. Ayo. Ayo, 1 jam lagi guys. Mana nih? Telepon aja kali ya? Tapi gue takut. Gimana nih? No telepon. Iya, gue mau telepon tapi gue ngeri. Iya, sama. Takut gak sopan. Tapi online dia, cepetan chat. Udah nih. Wait. Repot. Wait. Wait mulu nih. Ya, gue juga takut gak enak tau gue dari tadi chat mulu. Salahnya sekolahnya online. Enggak. Lah, sangat tidak sopan. Biarin lah. Wait, guys. Bentar lagi. Kak Miftah semangat. Lu lagi sakit, Kak? Gue lagi. Hah? Lagi sakit. Oke, mau lihat. Ayo. Mau lihat gue lagi kerjain apa. Udah Gue ya, sambil ngerjain materi buat. Oh, udah join? Ya. Udah join? Mana? Gue share Oh dulu. iya. Oke. Nis, itu dong. Apa? Udah. Selamat malam, Bu Dinar. Ini salah. Assalamualaikum, Ibu.
Udah dimulai? Udah, ayo nih tulis. Oke, Boleh oke Ibu. Bentar-bentar. Oke. Oke. Oke, kita mulai aja ya. Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Malam. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami mempresentasikan hasil penelitian UKM yang kami teliti, yaitu UKM Dessert Hour. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Anissa Pratiwi, kemudian Aris Setiawan, dan saya Yasin Derismahani. Untuk tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai. Dimulai dari, silakan next. Oke. Ya, ini pertama-tama ada logo UKM-nya, yaitu Dessert Hour. Next lagi. Nah, latar belakang kami meneliti UKM ini karena alasan kami yaitu Dessert Hour ini bukan baru saja sih, maksudnya kayak baru merintis usahanya. Jadi kami ingin mengetahui strateginya bagaimana dari sang pemilik UKM. Selain itu juga bisnis ini usaha dari salah satu kerabat saya, yaitu Kakak Miftahul. Sebelum kita masuk ke profil usahanya, saya perkenalkan dulu Kak Miftahul untuk mempresentasikan dirinya. Selamat malam Ibu Dinar, saya pemilik dari Dessert Hour. Di sini saya membangun UKM ini dari sejak tahun lalu. Semenjak pandemi sih lebih tepatnya, baru mempunyai brand. Tapi sebelumnya saya sudah memulai bisnis ini sudah lama, tapi baru trial dan error, dan sekarang baru mempunyai brand. Namanya itu Dessert Hour. Paling gitu aja sih. Lanjut mungkin ya Cindy, boleh dilanjut. Oke, next Anissa. Untuk lebih jelasnya, saya akan bacakan profil usahanya, yaitu Dessert Hour merupakan usaha rumahan atau bisa dibilang bisnis keluarga yang menjual dessert atau hidangan penutup berupa soft cookies dan cake. Di mana UKM ini berdiri sekitar Juli 2020. Dessert Hour ini membuat garis besar di mana orang-orang atau konsumen bisa mencoba makanan dessert yang enak dengan harga yang miring. Kebanyakan bisnis yang menjual dessert selalu mematok harga yang mahal karena kos dari biaya produksi yang banyak dan biaya sewa yang mahal. Ini yang membedakan Dessert Hour dengan bisnis dessert yang lain, karena sang pemilik UKM menjual produk dengan harga yang sangat pas di kantong, sehingga membuat konsumen merasa lebih terjangkau untuk membelinya.
Dessert Hour melayani pemesanan untuk area Jabodetabek, wilayah Pulau Jawa, dan sekitarnya. Mungkin next akan berekspansi ke seluruh Indonesia. Pemasaran yang dilakukan oleh Dessert Hour yaitu melalui media sosial, e-commerce, dan website pribadi. Segmen pasar yang dituju adalah konsumen dari seluruh kalangan dan segala usia. Produk cookies ini dilakukan di rumah yang terletak di Tangerang Selatan. Oke, next. Di sini ada profil produk yang dibacakan oleh Anissa, boleh? Ya, untuk profil produknya sendiri, produk utama atau best seller dari Dessert Hour yaitu cookies coklat chips dan masih ada beberapa varian cookies lainnya seperti oatmeal and raisin dan birthday cake. Tetapi saat ini pemilik UKM lebih memfokuskan pada penjualan dan pemasaran cookies coklat chips agar lebih banyak diketahui oleh konsumen. Terdapat berbagai macam kapasitas berat isi produk yang dikeluarkan oleh Dessert Hour. Di antaranya yang pertama ada soft cookies mini jar yang berisi 300 gram, beratnya 300 gram, berisi 5 piece dengan harga 25.000. Soft cookies standar jar dengan berat 500 gram, isi 10 piece dengan harga 50.000. Soft cookies big jar dengan berat 1.000 gram, isi 15 piece dengan harga 75.000, dan soft cookies party box 1.000 gram dengan isi 25 piece dengan harga 128.000. Nah, berikut adalah foto-foto produk bestsellernya. Ada coklat cookies coklat chips. Di sini ada dessert lainnya selain cookies. Ada New York cheesecake, brownies bite. Jadi nggak cuma cookies doang. Oke, target market bisa dibacakan oleh Ari Setiawan. Oke, target marketnya akan saya jelaskan. Berikut ini target market yang apa ya? Yang paling dituju adalah perempuan ya kebanyakan ya. Bisa dilihat presentasinya 90% untuk perempuan dan laki-laki sekitar 70%. Terutama untuk favorit produknya coklat chip itu yang paling banyak diminati ya. Terus untuk usia sekitar 21 sampai 41 tahun itu rata-rata menyukai brownies bits itu. Dan ada cheesecake untuk usia 5 sampai 20 tahun. Oke, next, Nis. Nah, untuk strategi marketing kita memiliki gimana? Oke, sebelum kita masuk ke strategi marketing, untuk Kamifta dipersilahkan untuk membacakan, untuk mempresentasikan tentang hambatan UKM Hambatan dan selama ini yang strategi UKM yang telah dijalani selama ini. Oke, pertama dari mulai hambatan ya. Hambatan itu saya di sini mempunyai 2 hambatan, yaitu terkait dengan e-commerce. Jadi di e-commerce di Tokopedia, saya pakai 2 e-commerce, Tokopedia dan Shopee. Dan di Tokopedia itu trouble-nya adalah ketika buyer membeli, tiba-tiba di-reject sama Tokopedia-nya dan itu it doesn't make any sense. Jadi ditolak entah karena apa, masih belum tahu case-nya. Dan yang kedua itu di Shopee adalah we cannot upload our product into e-commerce, dan di situ bingung aja kenapa ini bisa begini, dan akhirnya saya mengubah strategi marketingnya dengan cara I made my own startup. The name is Nata Toko, berdiri di bidang SaaS platform. Jadi dari situ sebagai testing buyer, maka saya menggunakan si Nata Toko sebagai web saya. Jadi desserthour.nata.app. Dan di samping itu juga satu lagi mungkin kendalanya adalah di sini pembeli yang itu saja. Dan akhirnya end up saya coba untuk ganti strategi marketing dengan cara menurunkan harga dan menurunkan berat isinya. Jadi tadinya itu yang saya jual paling murah adalah 50.000 dan sekarang 25.000, dan ya alhamdulillah targetnya ternyata makin naik dan orangnya makin baru yang beli customer-nya, karena saya mempunyai track record-nya masing-masing siapa aja. Jadi dari situ saya bisa tahu, oh
yang biasanya selalu repeat order dia, dan yang pembeli paling banyak dia, kayak gitu. Jadi punya track record ya tersendiri lah masing-masing. Mungkin itu hambatannya dan strategi marketing dari saya sendiri. Ya, balik ke Cindy. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke strategi marketingnya. Silakan. Next. Strategi marketing. Yang pertama, kita memiliki 6 strategi yang telah kita sepakati, yang telah kita cari juga bersama. Yang pertama, melakukan kolaborasi dengan bisnis lain. Yang kedua, meningkatkan desain website yang kekinian. Yang ketiga, perbanyak penggunaan hashtag dan caption yang menarik. Yang keempat, buat konten marketing berupa video yang menarik dari real produknya. Yang kelima, berikan bonus di pembelian pertama. Dan yang terakhir, lebih memahami konsep penjualan di e-commerce. Oke, next. Baiklah, yang pertama strateginya adalah melakukan kolaborasi dengan bisnis lain. Kolaborasi dan kerjasama merupakan sesuatu yang lumrah terjadi di dalam dunia bisnis. Dapat diambil contohnya adalah dari Apple dengan IBM, Lenovo dengan Google, dan Gojek dengan Telkomsel. Semua kolaborasi tersebut bukan hanya bertujuan untuk menciptakan produk baru yang memanjakan pelanggan atau konsumen, tetapi juga untuk mendatangkan keuntungan bagi masing-masing perusahaan. Nah, dari situ Dessert Hour dapat mengadopsi strategi tersebut untuk meningkatkan penjualan sesuai dengan produknya, dengan berkolaborasi pada bisnis produk yang relevan. Sebagai contoh, bisnis kedai kopi, kedai makanan, kafe, dan bisnis lainnya yang akan menonjolkan produk dari Dessert Hour. Melakukan kolaborasi bisnis bisa menjadi pilihan yang tepat bagi bisnis yang sudah memiliki produk inovatif tetapi belum dipasarkan secara optimal. Untuk melakukan kolaborasi, tentukan target kolaborasi yang menurut penjual cocok dengan bisnis atau produk yang dimiliki. Buatlah penawaran, tunjukkan keunggulan produk yang dimiliki, kemudian tawarkan keuntungan bagi perusahaan atau bisnis mereka. Yang kedua adalah meningkatkan desain website yang kekinian. Website dari Dessert Hour ini sudah sangat bagus ya, dan termasuk mudah pengaksesannya. Namun agar lebih menarik, dapat mencari referensi bagaimana membuat tampilan web dan store yang lebih eye-catching. Karena salah satu tahapan dari keputusan pembelian adalah pencarian informasi, di mana sumber-sumber informasi tersebut adalah dari komersial atau periklanan. Bisa bersumber dari iklan web, display, dan lain sebagainya. Maka dari itu, web store sangat berpengaruh untuk memberikan informasi kepada calon pembeli. Lalu langkah apa saja sih yang membuat web store lebih menarik? Yang pertama adalah tonjolkan produk pertama. Dessert Hour dapat menempatkan satu produk terbaik pada tampilan pertama laman web dengan menggunakan foto produk yang terbaik dan dengan kualitas foto yang bagus. Berikan beberapa foto yang menarik dari produk unggulan tersebut, lalu dapat diambil dari bermacam angle agar calon pembeli dapat melihat dengan jelas produk tersebut. Dapat menambahkan 4-5 slide foto produk unggulan tersebut. Karena biasanya calon pembeli akan terlebih dahulu mencari produk yang terbaik dari toko tersebut, baru mencari referensi lainnya. Nah, yang kedua adalah gunakan trik diskon. Di web pasti tertera harga produk. Agar calon pembeli semakin tertarik, maka harga produk dapat dinaikkan lalu diberi coret gitu ya. Setelah itu beri harga diskon yang ditawarkan agar terlihat semakin menggiurkan. Nah, yang ketiga, beri informasi mengenai toko atau produknya. Yang keempat, tambahkan fitur chat dengan penjual. Next. Oke, berikutnya akan saya bedakan mengenai strategi marketingnya, yaitu dengan memperbanyak penggunaan hashtag dan caption yang menarik pada postingan atau konten yang di-upload. Sebab jika menggunakan hashtag dan caption yang menarik, itu menjadi mudah dicari ya kontennya itu, dan postingannya cepat naik, terus bisa menambah followers sih, misalkan di Instagram gitu ya. Dan biar berbeda dari yang lain gitu, karena sedikit menarik itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Oke, untuk next slide, please. Nah, berikutnya ada juga membuat konten marketing berupa video yang menarik dan real produknya. Di sini kita bisa menggunakan postingan atau merekam video menggunakan storytelling atau pembuatan produk ya. Jadi
setelah kita record dan kita posting, jadi tahu nih masyarakat nih, oh menggunakan bahan seperti ini dan bahan apa ya, alatnya seperti ini, penggunaannya seperti ini gitu. Jadi lebih meningkatkan aware sih dan apa ya, dan percaya gitu bahwa pembuatan itu dengan handmade gitu. Wah, next. Oke, selanjutnya strategi marketing yang kelima, yaitu berikan bonus di pembelian pertama. Pemberian bonus pada pembelian produk akan menarik lebih banyak minat dari calon konsumen, karena display tentu akan memberikan pengaruh kepada keputusan pembelian mereka. Memang salah satu untuk mendongkrak konversi penjualan adalah dengan cara memberikan bonus pembelian. Untuk itu pilih bonus yang relevan dengan produk utama yang dijual. Untuk menyiasati agar bonus tersebut terkesan lebih menarik, maka pisahkan bonus dengan produk utama. Misalkan, Dessert Hour dapat menerapkan pembelian 1 jar cookies akan mendapatkan bonus 2-3 cookies. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa yang lebih. Rasa yang lebih di sini maksudnya misalkan saya beli soft cookies yang mini jar itu kan isinya 5 ya kan yang mini. Nah, itu misalkan Kamifta ini memberikan saya bonus 2-3 cookies. Tanpa sepengetahuan konsumen, pastinya itu ngerasa konsumen itu ngerasa kayak wah ternyata pemilik dari bisnis ini kayak aware banget sama kita gitu, kayak memberikan bonus. Siapa sih zaman sekarang yang orang yang nggak suka kalau dikasih bonus, pasti suka semua kan. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa contoh pemberian promo dalam bisnis, yaitu yang pertama, memberikan potongan harga setiap awal bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sini diskon atau potongan harga merupakan salah satu strategi pemasaran produk dalam bisnis yang terbukti masih efektif hingga saat ini. Banyak pelaku bisnis mulai dari level kecil hingga besar yang menggunakan strategi ini. Biasanya setiap kali konsumen melihat sebuah produk dengan ada label diskon, mampu membuat konsumen tersebut menjadi lupa diri. Memang dengan strategi memberikan diskon bisa membuat konsumen bertindak lebih konsumtif. Awal bulan adalah waktu di mana kebanyakan pekerja mendapatkan gaji. Jadi memberikan diskon di setiap awal bulan akan lebih efektif karena pasti uang dari gaji masih belum banyak terpakai untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya, diskon 20% all item untuk setiap tanggal 1 sampai 5 Februari. Contoh. Yang kedua di sini ada memberikan potongan harga khusus untuk promo birthday. Nah, kebanyakan bisnis juga menerapkan strategi ini karena diskon yang sedang merayakan ulang tahun gitu. Misalkan kayak contoh diskon 30% bagi yang berulang tahun di bulan Februari. Syarat ketentuannya biasanya hanya menunjukkan KTP untuk mengecek kebenaran apakah sama atau tidak. Oke. Next. Halo. 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 Oke. Dari Yasini bisa share ini, soalnya udah jadi host. Oh. Iya, dia tadi ke logout. Tunggu. Oke. Udah kelihatan? Udah.
Untuk selanjutnya strategi di mana sang pemilik UKM lebih memahami konsep penjualan di e-commerce. Di sini strategi yang pertama pasti bisa menggunakan fitur iklan. Iklan merupakan komponen yang sangat penting dalam hal penjualan. Jadi penjual mampu menyebar iklan yang banyak, maka produk akan semakin dikenal dan penjualan pun bisa meningkat. Yang kedua, ada ikuti event promo. Promo menjadi salah satu siasat terbaik untuk menarik perhatian calon pembeli. Potongan harga yang besar membuat orang mudah tergiur untuk membelinya. Dengan mengikuti event promo yang diselenggarakan oleh Shopee atau Tokopedia, penjual bisa membuat toko semakin dikenal oleh pengguna secara lebih luas. Dalam hal ini, contohnya seperti Shopee live streaming, di mana zaman sekarang tuh udah semakin banyak wadah bagi para pelaku bisnis untuk bisa berinteraksi langsung dengan para pembeli produk atau jasa mereka. Salah satunya adalah live streaming, di mana seorang bisa melakukan siaran langsung melalui aplikasi tertentu dan berinteraksi dengan penonton secara real time. Jadi di Shopee live streaming ini sangat dirasakan gitu. Banyak keuntungan dari para penjual yang melakukan Shopee live streaming. Seperti tokonya bisa dikunjungi hingga ratusan ribu orang gitu, dan bisa mendatangkan followers juga. Paling itu aja sih. Oke, next. Dampak yang diharapkan. Anissa boleh baca? Oke. Jadi dampak yang diharapkan dari ide strategi marketing dari kelompok kami untuk Dessert Hour itu apa sih? Yang pertama, Dessert Hour dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Karena masih merintis, mungkin untuk jangkauan pasarnya belum begitu luas, jadi dampak yang diharapkan Dessert Hour ini dapat menjangkau pasar yang lebih bervariatif. Nah, yang kedua, dikarenakan Dessert Hour adalah UKM yang terbilang masih baru, maka strategi low budget high impact ditujukan agar Dessert Hour dapat mempromosikan produknya dengan efisien namun dengan biaya yang rendah. Yang ketiga adalah dapat memberikan pengalaman pembelian yang mengesankan kepada pelanggan Dessert Hour sehingga akan terjadi repeat buying. Oke. Kesimpulannya, Ari boleh? Oke. Kesimpulannya dengan melakukan penelitian pada UKM Dessert Hour ini mampu membuat kita berpikir bagaimana caranya menjadi marketing PR konsultan yang tepat dalam mengambil sebuah strategi dan bisa diterapkan pada UKM agar bisa terus maju dan berkembang. Terus yang untuk kesimpulan keduanya dapat diperoleh permasalahan yang bisa kita pelajari gitu. Terus kita nemu solusinya, pemasaran apa nih yang tepat untuk diaplikasikan dan meningkatkan nilai beli pada UKM tersebut gitu. Terus baik dari segi perencanaan strategi, proses pemasaran online melalui e-commerce, dan penguasaan distribusi terhadap hasil produksi yang telah dipasarkan untuk sampai di tangan konsumen dengan aman dan terjaga kualitasnya. Itu sih. Oke. Di sini sarannya yaitu untuk UKM Dessert Hour disarankan agar melakukan potongan harga kepada pelanggan setia yang sering melakukan pembelian dalam jumlah besar. Hal ini seperti loyalty consumer gitu loh, program loyalty, ya kan. Kemudian juga disarankan untuk melakukan evaluasi strategi dalam jangka tertentu, misalkan dalam 2 atau 3 bulan sekali, untuk melihat apakah strategi yang dilaksanakan sudah sesuai dengan perencanaan atau perubahan yang terjadi ke depannya, begitu. Yang ketiga, untuk memperluas jaringan usaha, disarankan kepada pemilik UKM Dessert Hour untuk lebih mempelajari serta memahami problem solving pada platform e-commerce,
khususnya Shopee dan Tokopedia agar produk lebih mudah diketahui oleh konsumen yang berada di daerah lain. Nah, yang keempat, untuk pemilik UKM Dessert Tower harus terus memiliki semangat untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik dari pesaing bisnis lainnya. Dan yang terakhir, dengan dibagikannya strategi marketing oleh peneliti, semoga ada peningkatan penjualan pada UKM Dessert Tower dan bertambah pula keuntungan yang diperoleh. Itu saran serta harapan dari kami kepada Kak Miftah. Untuk nextnya, seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Kak Miftah di awal, bahwa UKM ini memiliki hambatan dalam e-commerce. Kalau di Tokopedia itu tadi katanya apa Kak? Di Tokopedia itu selalu di-reject. Karena kemarin itu sempat bikin testing. Jadi testingnya itu dengan cara temenku pesan, habis itu aku yang bayar. Jadi kayaknya karena virtual account-nya dengan menggunakan nama yang sama, penerima akunnya mungkin karena di situ, jadi that's why itu ke reject dan jadinya disangkanya bahwa ini adalah akun bohongan gitu. Itu problemnya, dan makasih sama ya Cindy yang udah nge-resolve hambatan itu. Jadi nanti saya coba oprek lagi tentang si Tokopedia ini. Oke. Dan itu merupakan jawabannya. Kemarin saya coba dengan membeli di Tokopedia, ternyata bisa kok. Dan ternyata permasalahannya cuma akun banknya itu sama, makanya nggak bisa diproses. Dan selanjutnya masalah di Shopee ini tadi kata Kak Miftah itu tidak bisa mengupload foto produk, tapi di sini saya udah berusaha membantu, akhirnya juga bisa. Oke. Mungkin itu aja yang dapat kelompok kami presentasikan. Untuk pemilik UKM, apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada sih, mungkin Ibu Dinar yang mau bertanya. Oke, Ibu Dinar, silakan. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Yasini, Anissa, Ari, dan juga Mbak Miftahul Awali. Di sini saya tidak mau bertanya, tapi saya mau mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya untuk Mbak Miftahul Awali yang sudah mau memberi kesempatan serta memberikan meluangkan waktu untuk Yasindi, Anissa, dan juga Ari banyak belajar mengenai bagaimana kegiatan marketing secara real di lapangan seperti apa. Kemudian harapannya adalah apa yang dilakukan mahasiswa kami ini bisa membantu Mbak Miftahul Awali khususnya, kemudian di Dessert Tower agar bisa lebih banyak meluaskan pasar seperti itulah ya. Ya, itu aja. Saya tidak akan bertanya karena ini menurut saya sudah bagus, sudah sesuai dengan apa yang ditugaskan. Jadi sukses untuk Mbak Miftahul, sukses juga untuk kalian. Terima kasih. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih Bu. Nah, yakin nih Kak Miftah nggak mau nanya? Enggak. Oke. Soalnya habis ini ada next meeting lagi kan. Aduh. Kita tinggal berapa menit lagi ya? Tadi udah ada limitnya sih, Yas. Iya. Kayaknya berapa menit lagi deh? Untuk mengakhiri ini presentasi kali ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Miftahul karena telah mengizinkan saya dan teman-teman saya untuk meneliti UKM ini. Semoga kedepannya semakin sukses dan semakin bertambah omset penjualan setiap bulannya. Amin. Amin. Untuk Ibu Dinar juga saya terima kasih banyak karena telah membimbing kami selama 1 semester untuk mempelajari marketing, public relation, dan di akhir project ini sangat terasa gitu ya materinya, terus juga harus terjun langsung ke lapangan. Saya terima kasih banyak kepada Bu Dinar.
Tapi Bu, sebelum mengakhiri nih Bu, saya boleh minta alamat Ibu nggak? Untuk apa? Alamat kopi. Ibu untuk saya ingin memberikan sedikit kenang-kenangan lah Bu. Bukan kenang-kenangan sih, maksudnya ini ini kan saya meneliti, meneliti UKM ini kan Bu. Nah, saya ingin membantu kakak saya tercinta ya kan, dan juga Ibu ya kan selaku dosen saya. Jadi saya ingin mengirimkan produk ini Bu, gitu. Sebagai tes. Oke, Jadi nanti. biar bisa mencoba juga. Oh gitu ya, nanti saya yang order langsung deh ke Mbak Miftahul Awali nanti. Luar biasa. Lewat Shopee atau lewat Tokopedia ya. Jadi nanti saya yang order langsung. Oh gitu Bu. Iya. Lewat web aja Bu, jangan lewat e-commerce. E-commerce-nya masih berantakan. Belum aku benerin. Lewat sini Bu, nih yang saya share lewat sini Bu. Kemarin saya beli juga lewat sini Bu. Lewat Mbak itu web. bisa dikirim Jadi, ke pakai produk startup saya. Bisa dikirim kemana aja kan ya Mbak? Bisa Bu. Di keluar kota bisa kok. Oke, nanti share ininya ya Cindy, websitenya ya. Oke, siap. Oke, siap Ibu. Oke. Untuk Anissa dan Ari ada tambahan sebelum mengakhiri? Tentu ucapan terima kasih buat Kak Mifta yang mau mengirimkan UKM-nya buat diteliti dari kelompok kami. Terus meluangkan waktu kita ada briefing, ada diskusi sebelum melakukan presentasi ini gitu kan. Tentu sangat berterima kasih banyak buat Kak Mifta, sukses terus. Untuk Bu Dinar, terima kasih atas 1 semester ini. Ilmu marketingnya dan kita implementasikan ke real dan udah sih. Ari. Iya. Oh iya, terima kasih juga Bu Dinar udah meluangkan waktunya ya Bu. Oke, sama Mbak Mifta dan Bu Dinar. Ya, sama Mbak Mifta sama Bu Dinar. Sama-sama. Semoga nilai UAS-nya bagus ya. Amin. Semoga dapat A. Amin. Oke, sebelum mengakhiri ini semua, Nis tolong di screenshot dong. Iya. Di SS. Senyum guys. Bilang dong 1, 2, 3. Udah. Dari tadi udah gue SS tahu. Oh udah. Oh udah. Ngomong dong. Ya udah saya. Dah. Oke. Untuk Thank you. Ya, thank you juga Kak. Ya. Kita akhiri ya. Oke. Selamat malam semua. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Salam. Izin